Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Fahri Janatan. Saya merupakan mahasiswa Teknik Industri Universitas Diponegoro Angkatan 2021 dengan NIM 210701211200003. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aproksimasi dengan menggunakan metode Dirac-Taylor dan Dirac-Maclaurin untuk memenuhi tugas mata kuliah metode numerik. Baik, selanjutnya saya akan izin mempresentasikan. Oke, sebagaimana tadi sudah saya mention di awal, di sini kita akan membahas tentang aproksimasi menggunakan metode Dirac-Taylor dan Dirac-Maclaurin. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menyinggung terlebih dahulu bahwa aproksimasi adalah metode untuk mendekati suatu nilai atau fungsi dengan menggunakan nilai atau fungsi yang lebih mudah dihitung. Dalam matematika, metode Dirac-Taylor dan Dirac-Maclaurin adalah dua metode yang sering digunakan untuk melakukan aproksimasi fungsi. Metode Dirac-Taylor adalah suatu metode untuk mengaproksimasi fungsi dengan menggunakan Dirac-Taylor, deret tak hingga, dari turunan fungsi tersebut di suatu titik tertentu. Dirac-Taylor dari suatu fungsi fx di titik x sama dengan a dinyatakan sebagai fx sama dengan fa ditambah f aksen a dikali x kurangi a ditambah 1/2 faktorial dikali f aksen a dikali x kurangi a kuadrat ditambah 1/3 faktorial dikali f 3 aksen a dikali x min a kubik ditambah dan seterusnya. Di sini f aksen a, f2 aksen a, f3 aksen a, dan seterusnya adalah turunan-turunan fungsi fx di titik x sama dengan a dan menggunakan Dirac-Taylor. Kita dapat mengaproksimasi nilai fx dengan menggunakan beberapa suku pertama dari Dirac-Taylor tersebut. Sedangkan untuk metode Dirac-Maclaurin adalah suatu kasus khusus dari metode Dirac-Taylor di mana titik a sama dengan 0. Dalam Dirac-Maclaurin, kita mengaproksimasi fungsi fx dengan deret tak hingga. Turunan-turunan fungsi tersebut di titik x sama dengan 0. Dirac-Maclaurin dari suatu fungsi fx dinyatakan sebagai fx sama dengan f0 ditambah f aksen 0x ditambah 1/2 faktorial dikali f 2 aksen 0 dikali x kuadrat ditambah 1/3 faktorial dikali f 3 aksen 0 dikali x pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Dengan menggunakan Dirac-Maclaurin, kita dapat mengaproksimasi nilai fx dan menggunakan beberapa suku pertama dari Dirac-Maclaurin tersebut. Kedua metode ini sangat berguna dalam matematika, fisika, dan teknik ketika tidak ada cara mudah untuk menghitung nilai eksak dari fungsi tertentu. Namun perlu diingat bahwa semakin banyak suku yang kita gunakan dalam Dirac, semakin akurat aproksimasi kita. Oke, di sini ada beberapa sejarah gitu ya terkait latar belakang Dirac-Taylor dan Dirac-Maclaurin. Yang dimana pada intinya metode Dirac-Taylor ditemukan oleh matematikawan Inggris bernama Brooke Taylor pada abad ke-18. Metode ini kemudian dikenal sebagai Dirac-Taylor sebagai penghormatan pada Taylor atas kontribusinya dalam pengembangan metode ini. Metode Dirac-Taylor dan Dirac-Maclaurin banyak digunakan dalam matematika dan ilmu terapan, terutama dalam mengaproksimasi nilai suatu fungsi. Hal ini disebabkan karena banyak fungsi yang tidak dapat dihitung nilai eksaknya atau sulit dihitung, sehingga kita perlu mengaproksimasinya dengan metode lain yang lebih mudah. Metode Dirac-Taylor memungkinkan kita untuk mengaproksimasi nilai fungsi dengan menggunakan turunan-turunan fungsi di titik tertentu, dan menggunakan Dirac-Taylor, kita dapat memperoleh aproksimasi yang lebih akurat dari nilai fungsi dibandingkan dengan menggunakan metode lain seperti interpolasi dan atau regresi. Selain itu, Dirac-Taylor dan Dirac-Maclaurin juga sangat berguna dalam menghitung integral, khususnya integral yang tidak dapat diselesaikan secara eksak. Dengan mengaproksimasi fungsi yang ada dalam integral menggunakan Dirac-Taylor atau Dirac-Maclaurin, kita dapat menghitung integral tersebut dengan lebih mudah dan cepat. Oleh karena itu, metode Dirac-Taylor dan Dirac-Maclaurin menjadi sangat penting dalam berbagai bidang ilmu seperti matematika, fisika, teknik, dan lain-lain. Nah, dengan saya memberitahu begitu ya terkait sejarah adanya Dirac-Taylor dan Dirac-Maclaurin, bagaimana latar belakang dari dua Dirac ini. Dan saya harap teman-teman yang tahu juga kemudian dapat memahami ruang lingkup penerapan dari kedua Dirac ini.
Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Namun sebelum masuk ke contoh soal, ada baiknya kita pelajari dari mana rumus Taylor itu diperoleh. Kita mulai dengan memisalkan sebuah fungsi f(x). Apakah fungsi f(x) ini dapat diekspansi menjadi sebuah deret pangkat dalam x atau x kurangi a? Atau secara lebih spesifik, adakah bilangan C0, C1, C2, C3 sehingga terdapat rumus sebagai berikut, gitu ya. Pada sebuah selang sekitar X sama dengan A. Andaikan bilangan-bilangan tersebut ada, maka menurut teorema turunan diferensial, kita memperoleh hasil berikut. F aksen X sama dengan C1 ditambah 2C2 dikali X min A ditambah 3C3 dikali X min A kuadrat ditambah 4C4 dikali X min A pangkat 3 dan seterusnya. Apabila kita substitusikan X sama dengan A dan menghitung Cn, kita peroleh C0 sama dengan FA, C1 sama dengan F aksen A, C2 sama dengan F2 aksen A per 2 faktorial, C3 sama dengan F3 aksen A dibagi 3 faktorial, atau secara lebih umum dapat ditulis sebagai Cn sama dengan F pangkat N dikali A dibagi N faktorial. Hasil yang kita peroleh di atas dapat dinyatakan dalam teorema berikut. Oke, jadi sebagaimana dalam rumus matematika begitu ya, atau kalkulus di sini di metode numerik yang khususnya di sini kita membahas aproksimasi dari Taylor dan Maclaurin, terdapat teorema nih teman-teman. Teorema A di sini ya dapat teman-teman lihat sebagai berikut. Dengan andaikan f(x) dapat diekspansi itu menjadi sebagai berikut untuk semua x dalam suatu selang sekitar A. Maka kita peroleh Cn sama dengan f pangkat n kali A dibagi n faktorial. Untuk koefisien Cn, mengingatkan kita pada koefisien yang terdapat dalam rumus Taylor. Oleh karena itu, deret pangkat dari x min A yang menggambarkan sebuah fungsi dinamakan deret Taylor. Apabila A sama dengan 0, deret yang bersangkutan disebut deret Maclaurin. Ini ya yang kita bedakan antara deret Taylor dan deret Maclaurin. Selanjutnya ada kekonvergenan deret Taylor. Walaupun dengan uraian panjang lebar di atas, masih saja ada pertanyaan yang hingga saat ini belum terjawab. Yaitu apabila diketahui sebuah fungsi f, dapatkah kita menggambarkannya sebagai sebuah deret pangkat dalam x min a yang tentunya adalah deret Taylor? Jawabannya ada di dalam teorema berikut. Nih ya, tadi ada teorema A, di sini ada teorema B atau teorema yang kedua nih, rumus Taylor dengan sisa. Oke, selanjutnya teorema yang ketiga atau teorema C begitu ya teman-teman. Teorema Taylor di sini andaikan f sebuah fungsi yang memiliki turunan dari semua tingkatan dalam suatu selang a min r atau a plus r, a min r, a plus r gitu ya. Syarat yang perlu dan cukup agar deret Taylor di teorema C ya menggambarkan fungsi f pada selang itu ialah em, limit n mendekati tak hingga dengan Rnx dengan 0 dengan Rnx. Di sini adalah suku sisa dalam rumus Taylor, yaitu Rnx sama dengan f pangkat n plus 1 dikali c dibagi n plus 1 faktorial dikali x min a pangkat n plus 1 dengan c suatu bilang dalam selang a min r, a plus r. Perhatikan kembali rumus Taylor pada teorema B, itu fx sama dengan fa plus f aksen a dikali x min a plus titik-titik plus em, f pangkat n kali a dibagi n faktorial dikali x min a pangkat n ditambah Rnx. Apabila a sama dengan 0, kita peroleh deret Maclaurin, yakni f0 ditambah f aksen 0x ditambah f2 aksen 0 dibagi 2 faktorial dikali x pangkat 2 ditambah f3 aksen 0 dibagi 3 faktorial dikali x pangkat 3 tambah dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan deret Maclaurin untuk sin X dan buktikan bahwa deret itu menggambarkan sin X untuk semua X. Penyelesaiannya di sini kita gunakan deret Maclaurin ya. Sebagaimana perintah soalnya di sini fx sama dengan sin X, f aksen X sama dengan cos X, f2 aksen X sama dengan min sin X, f3 aksen X sama dengan min cos X, f pangkat 4x sama dengan sin X. Begitu juga f0 sama dengan 0, f aksen 0 sama dengan 1, f2 aksen 0 sama dengan 0, f3 aksen 0 sama dengan min 1, f pangkat 4 0, atau f4 aksen 0 sama dengan 0. Sehingga sin X itu sama dengan x min x pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah x pangkat 5 dibagi 5 faktorial dikurangi x pangkat 7
bagi 7 faktorial ditambah dan seterusnya. Untuk uraian deret ini akan berlaku untuk semua x asal dapat dibuktikan bahwa limit n mendekati tak hingga Rn x sama dengan limit n mendekati tak hingga dengan f pangkat n plus 1 dikali c dibagi n plus 1 faktorial dikali x pangkat n plus 1 sama dengan 0. Oke ya teman-teman dapat dilihat di sini kemudian juga ada teorema yang keempat gitu. Sehingga kita simpulkan pembahasan kita tentang deret dengan sebuah daftar deret bakalor yang penting yang telah kita dapatkan. Deret-deret ini akan berguna dalam mengerjakan soal-soal, tetapi yang lebih penting lagi deret-deret ini dapat diterapkan pada banyak persoalan matematika dan ilmu pengetahuan. Dan berikut teman-teman saya sajikan ada beberapa deret bakalor yang penting gitu ya, ada 9. Dan di sini saya belajar dari jagostat.com. Sekian presentasi dari saya terkait aproksimasi dengan menggunakan data Taylor dan deret Maclaurin. Semoga bermanfaat. Terima kasih.